PICO ya. Jadi PICO itu kalau misalnya adik-adik nanti di mana di IGD kemudian atau di tempat kerjamu kemudian kamu menemukan sebuah hal yang ingin kamu cari jawabannya, Anda lakukan PICO analisis, habis itu baru mencari ini ya jurnal yang tepat. Karena ini sudah ada jurnalnya, maka adik-adik melewati step PICO itu. Oke, sebentar ya, saya. Ini untuk yang jurnal pertama adalah tentang effect of food resuscitation with colloid versus crystalloid on mortality in critically three patient presenting with hypovolemic shock. Nah, ini apa intervensinya itu memberikan fluid resuscitation atau resusitasi cairan. Comparison-nya apa? Comparison-nya membandingkan antara colloid dan crystalloid. Kemudian ICO objektifnya itu ya dia pengen tahu mana yang terbaik kan begitu. Oke, ini nanti adik-adik seperti biasa namanya melakukan evidence based medicine yang pertama atau critical appraisal ya, lebih tepatnya kalau di sini lebih ke arah critical appraisal. Nanti adik-adik mencari apa istilahnya tools untuk melakukan critical appraisal terhadap jurnal ini. Caranya bagaimana? Adik-adik cek di metodenya. Metodenya dia pakai apa? Multicenter randomized clinical trial ya. Berarti kan dia apa namanya? By case mix. Oke, terapi in the colloid. Berarti dia pakai randomized clinical trial. Nah, randomized clinical trial stratified. Nanti adik-adik bisa mencari tools untuk melakukan critical appraisal terhadap apa itu namanya? Terhadap artikel ini. Jadi bisa cari misalnya saya akan tutup dulu. Misalnya adik-adik mencari begini cara cari tools. Nah. Dulu ya. Misalnya seperti ini. Tadi tentang apa ya? Tadi metodenya apa deh? Bisa dibacakan? Halo? Tadi metode apa? Duh. Pada dengar saya nggak ya? Adik-adik itu paham nggak toh? Tadi saya ngomong apa? Yang randomized clinical trial, Dok. Randomized clinical trial ya. Nah,
Untuk toolsnya, adik-adik itu bisa pakai macam-macam. Nih, CASP, Randomized Control Trial Checklist. Anda bisa pakai ini. Bisa pakai CASP. Dari sini nanti adik-adik bisa menjawab ini. Section pertama, are the result of the trial valid? Apakah hasil dari penelitian itu valid? Untuk menjawab section A itu ada beberapa pertanyaan. Jadi untuk menjawab apakah ini valid atau tidak, maka harus memenuhi kriteria, ada banyak pertanyaan di subbagiannya. Yang pertama adalah, did the trial address a clearly focused issue? Kamu cari apakah iya, ini hintnya ya, an issue can be focused in term of the population study. Jadi fokus nggak ini penelitiannya? Apakah dia fokus di population studies-nya, intervention-nya, atau comparator-nya, atau the outcome considered? Kalau Anda merasa ini dia clear, maksudnya tuh dia jelas mau mengkomparasikan apa, siapa yang dikomparasikan, maka Anda bisa centang yes. Kemudian komennya Anda bisa tunjukkan bahwa misalnya di judul atau di metode itu jelas, misalnya population-nya itu adalah ini dan ini, intervention yang diberikan adalah ini dan ini, comparison-nya adalah ini dan ini, outcome yang diinginkan adalah ini dan ini. Jadi di komen ini adalah cuplikan dari artikel yang Anda baca tadi. Kalau misalnya Anda nggak menemukan itu, Anda bisa nggak menemukan itu dalam artian itu tidak tersirat atau tersurat di dalam artikel itu, Anda bisa bilang cannot tell. Cannot tell itu ngambang gitu loh. Kayaknya kalau tidak juga enggak, kalau iya kok nggak ditulis gitu, itu bisa kamu tulis can tell. Tapi kalau misalnya di situ di artikelnya tuh benar-benar enggak fokus gitu isunya, maka ya kamu bisa tulis no gitu. Kemudian apa buktinya? Kemudian was the assignment of patient of treatment randomized gitu. Apakah how this was carried out? Was the allocation sequence conclude from resources and patient? Jadi kamu lihat nggak ini tuh di randomize nggak? Kalau dari mana lihatnya? Di metodenya. Kalau itu jelas, clear dia ngomong, maka kamu bisa klik di yes, kemudian kamu kasih komennya apa. Were all of the patient who entered the trial properly account for at its conclusion? Nah, was the trial stopped early? Were patient analyzed in the group to which they were randomized? Ini dijawab. Kalau misalnya iya, maka Anda klik iya, kemudian komennya apa. Nah, jadi pertanyaan terkait dengan section A ini ada 3, 4, 5, 6. Nah, jadi section A itu ada 6 pertanyaan untuk membuktikan bahwa resultnya ini valid atau tidak. Jadi result itu valid atau tidak itu dinilai dari 6 kriteria ini. Itu berapa nih? Berapa? 6 kriteria. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa kalau misalnya dari 6-6-nya itu yes semua, maka Anda bisa bilang bahwa oh ini valid gitu. Caranya begitu. Sampai nanti section B, section C, dan sebagainya. Ya, ini adik-adik harus paham ini karena apa? Tidak hanya kedokteran, semua ilmu itu harus continuing learning ya. Nanti kalau adik-adik sudah terbiasa melakukan critical operation, kalau adik-adik kita tuh nggak bisa nebak loh penyakit di tahun depan itu ada apa saja kan kita nggak bisa tebak. Seperti pandemi COVID-19 ini kan kita nggak dapat. Kayak saya gitu ya generasi yang saya nggak tahu, nggak diajari COVID-19 itu apa, pandemik itu apa. Sehingga dokter-dokter yang ada sekarang itu kan juga improve istilahnya improve ke ilmunya itu ya dari dengan melakukan critical operation, membaca jurnal. Kalau udah jadi dokter tapi nggak pernah baca tentang jurnal tentang COVID, maka pantas saja kalau pemahaman COVID-nya juga masih cetek. Ya itu karena dia nggak belajar, nggak continuing learning gitu ya. Nah,
terkait dengan pemilihan tool ini adik-adik harus bisa juga, karena kalau misalnya adik-adik mau sekolah spesialis itu saya nggak tahu ya kalau di Undip itu bagaimana, karena saya bukan lulusan Undip. Kalau di UGM itu salah satu tes masuknya adalah adik-adik melakukan critical appraisal. Lah kalau melakukan critical appraisal kan pastinya adik-adik selain belajar untuk mencari jurnal dengan PICO, ya kan? Kamu PICO analisis dulu, baru ketemukan jurnal apa yang ingin kamu ambil. Setelah jurnal itu dapat, kan adik-adik harus melakukan critical appraisal. Caranya bagaimana? Harus bisa mencari tools untuk mengkritisi itu. Caranya bagaimana? Cek metodenya. Metodenya apa, kemudian kamu cari. Seperti yang tadi saya cari. Sampai sini adik-adik ada pertanyaan? Paham nggak? Hirza, paham? Iya, paham. Bertanya, dokter. Oke. Saya akan bagi menjadi, karena ini apa namanya, nanti toolsnya yang satunya lagi adik-adik bisa cari ya, cara cari toolsnya tuh kayak gitu. Tools tuh macam-macam, adik-adik cari aja, yang penting ada toolsnya. Kalau saya biasanya sih pakai CASP, tergantung metodenya apa gitu ya, kadang pakai Prisma. Saya akan bikin, ini harus bikin hostnya aku dulu. Yes. Oke. Akan saya bikin breakout room-nya, karena ini Anda kan berberapa ya? Bersebelas ya, benar ya? Bersebelas berarti ya udah nggak apa-apa. Kemudian kalau tadi hanya critical appraisal, adik-adik harus menambahkan adalah initial appraisal. Initial appraisal itu bagaimana? Initial appraisal itu kita mengkritisi jurnal itu. Jadi misalnya jurnalnya itu siapa penerbitnya gitu, siapa penulisnya. Penulisnya itu pakar nggak dalam keilmuan ini. Adik-adik bisa lihat dari mana? Adik-adik bisa lihat dari Google Scholar-nya. Oh, ini memang orang yang fokus terhadap misalnya COVID gitu. Oh, memang tulisannya memang tentang COVID semua gitu. Jangan sampai kamu membaca artikel yang nulis orang farma tapi dia ngomonginnya tentang diagnosis gitu. Ya. Gitu ya, itu nggak masuk. Itu secara initial appraisal aja dia udah nggak masuk gitu ya. Jadi sebelum Anda melakukan critical appraisal, initial appraisal itu penting ya. Kayak misalnya nih, saya maju jurnal sama promotor saya misalnya. Beliau akan bilang, misalnya jurnalnya kita pakai jurnalnya Saudi Arabia, langsung gini, wah walaupun Saudi Arabia itu kredibilitasnya dibandingkan punya Eropa itu lebih rendah. Karena apa? Biasanya Saudi Arabia itu dia pendanaannya tinggi sehingga dia bisa kayak membayar jurnal. Gitu ya. Saya akan bikin jadi breakout room-nya jadi 2. Manual. Mohon maaf, Dokter Afri. 1. Ya, Dek. Ini tadi yang di Google Classroom itu kita juga sudah dikasih form, Dokter, untuk kita pengerjaannya pakai yang tadi CASP atau yang sudah di Google Classroom. Di Google Classroom aja nggak apa-apa. Cuman tadi saya memberikan gambaran cara itu ya. Atau begini aja. Yang di Google Classroom itu pakai tool apa ya? Saya nggak tahu apakah karena di Unisula itu jarang sekali orang-orang pakai tools dan tidak terbiasa pakai tools. Padahal nanti kamu ini. Jadi begini aja. Nanti kan kalian akan saya bagi menjadi 2. Jadi bagi 2, misalnya kelompoknya Dwiki gitu. Kelompoknya Dwiki nanti bikin 2 tipe ya. Yang satu adalah pakai yang dari Google Classroom, yang satu pakai tools yang Anda cari sendiri. Karena Anda harus berlatih mencari tools ya. Saya nggak yakin yang ada di Google Classroom itu dicantumkan toolsnya siapa. Karena ketika kamu melakukan critical appraisal, kamu akan ditanya, kamu pakai toolsnya siapa, begitu ya. Oke, kelompok 1 ada Dwiki, ada P. Pratiwi, ada Hilwa Konita, ada Jelita, berapa nih? 1, 2, 3, 4, sama Renata Daru.
Itu tadi yang soal yang saya itu ya share tadi ya artikelnya, paham? Kemudian yang room kedua ada Suko, Hirza, Hamida, Radite, Zulfikri, dan Diah Ayu. Itu untuk, nah kan misalnya di kelompok 1 ada 5 orang, itu 2 orang mengerjakan menggunakan apa istilahnya yang punyanya di Google Classroom, yang lainnya menggunakan tools yang Anda cari gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, tidak ada. Karena tidak ada, saya akan ini ya sebentar. Saya open ya. With baseline US and contrast and multi-detector CT atau CEMDCT, consider the gold standard. Kemudian, is it worth continuing? Jawabannya juga yes. Did all patients get the diagnostic test and reference standard? Jadi, di situ juga dijelaskan kalau semua pasien itu mendapatkan CEMDCT 1 jam setelah diberi CEUS itu. Kemudian yang nomor 4, could the result of the test have been influenced by the result of the reference standard? Di jurnal tadi tidak begitu dijelaskan. Kemudian yang nomor 5, is the disease status of the test population clearly described? Jawabannya yes. Lalu untuk yang pertanyaan terakhir dari section A, yaitu were the methods for performing the test described in sufficient detail? Jawabannya yes. Itu jadi tadi di jurnal tuh dikatakan bahwa baseline abdominal US is the first step in the protocol in many emergency center, and it is recommended to be performed before the CT study. Jadi US itu tadi cepat dan non-invasif. Kemudian section yang B, what are the results? Itu jadi hasilnya tuh untuk pasien yang low energy isolated abdominal trauma, conventional US has low sensitivity, and in the identification of the organ injury and should therefore be replaced by CEUS. Jadi bisa diganti sama yang pembandingnya ini tadi. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak Dias ya, Mbak. Iya, tadi nomor 8 ya tadi. Iya. Nomor 8 ya tadi. Iya, Mbak. Yang nomor 8, jadi how sure are we about the result? And konsekuensinya apa sama alternatifnya apa? Ya di sini kita sebenarnya masih abu-abu untuk yang konsekuensinya, karena di sini belum jelas ya untuk umur berapa, apakah dia boleh atau belum. Itu untuk konsekuensinya secara detailnya belum ada, tapi tadi sempat dijelaskan juga, dideskripsikan ada di jadi ada kalau nggak salah itu dia tuh kalau yang pada pasien muda kan bisa dari mungkin radiasinya juga kayak gitu. Terus untuk yang nomor 9, can the result be applied to your patient atau population yang Anda minati? Menurut saya bisa, karena tadi didapatkan dari conclusion sama dari resultnya juga didapatkan ternyata emang ada beberapa yang tidak bisa dinilai pada USG biasa gitu, karena dia sensitivitasnya kan rendah ya. Jadi di sini bisa dinilai lebih lanjut, karena ini juga sangat penting nanti untuk tata laksananya. Terus nomor 10, dapatkah tes ini diterapkan pada populasi? Ini jawabannya sama ya tadi, yes, bisa.
Artinya sama. Kemudian were all outcome important to the individual of population consider. Ini penting karena tadi juga bisa untuk mempertimbangkan dari nanti untuk tata laksanya seperti apa. Terus what would be impact of using, dampaknya ini nanti masuk ke dari penilaian dari derajat. Tadi kan dia tuh di sini untuk menilai seberapa parah ya derajat trauma tumpul di abdomen ini ya, causing itu tadi banyak banget. Nah, ini sangat penting banget ya impact-nya. Jadi untuk tadi ya, untuk tata laksananya. Mungkin sampun Dokter Afrida untuk dari kelompok. Oke, tadi yang kentel, dicontengannya kentel, tapi kamu menganggapnya bisa. Nah, ini nomor 9. Can the result be applied to your patient and the population of interest? Jadi yang perlu kalau misalnya kamu melihat sebuah artikel, kamu lihat dia itu diterapkan pada anak umur berapa, kemudian seksnya, laki-laki perempuannya, kemudian etik sama etisitinya itu kayak misalnya ini orang Eropa, orang apa, kemudian hampir sama atau tidak gitu. Nah itu juga yang kalau kentel tuh kita jadi nggak bisa, harusnya antara yes sama no. Yes, kalau kamu jawab yes, maka kamu bisa di sini komennya adalah di mana dia misalnya penelitiannya itu dia sudah melibatkan beberapa ras misalnya gitu loh Dek. Kalau no, kalau misalnya bisa yes juga kamu kalau bilang bahwa karena ini sudah di randomize bagi kemungkinannya bisa di di randomize, kemudian sampelnya banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat di metodenya itu bagus, maka kita bisa jawab yes gitu. Maka kalau kita jawab yes bisa kita pakai di punya kita, pasien kita. Tapi kalau kita merasa bahwa wah ini tuh beda banget, pasiennya Sarah sama pasiennya kita beda banget misalnya. Nah itu kita bisa bilang no, karena misalnya karakteristik Asia itu beda dengan Eropa. Hal-hal seperti itu tuh ada kayak gitu. Itu ya Dek ya. Oke, karena ini udah jam segini, udah jam 12. Terima kasih atas kerjasamanya. Begitu ya caranya ya. Harus belajar juga mencari tools ketika nanti itu tuh penting banget deh. Jadi saya tuh merasakan, jadi saya waktu di UGM itu, wah setiap hari itu ya gaweannya cuman gini, appraisal, ketika appraisal, karena di sana tuh benar-benar kita tuh dituntut untuk long life learning. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.